nggak ditargetkan sampai gimana, cuman data produksi kami sudah kami store ke Kementerian Kesehatan. Tentu nanti akan kita update kalau sudah ada mesin tambahan atau setelah izin perolehan etil etanol alkohol itu ditambah gitu ya. Nanti kita akan laporkan kembali yang sudah kita produksi kapasitas kami sampai ke bulan Februari sudah kami laporkan. Oke, mungkin bisa disebutkan Kak, Pak, berapa sih sebetulnya satu hari begitu kapasitas produksi dari Enesius untuk hand sanitizer? Kalau untuk botol itu kan sebulan kurang lebih 30.000 ya. Bulan depan barangkali kalau April tuh pertengahan April sudah bisa nambah kapasitas, mungkin bisa nambah kurang lebih 1,5 kalinya lagi. Oke. Ini seluruhnya difokuskan untuk domestik atau adakah domestik? Jadi gini, kemarin tuh pemerintah memberikan warning untuk supaya masker maupun hand sanitizer itu tidak diekspor. Jadi meskipun kita ada permintaan dari berbagai negara yang selama ini sudah jadi distributor kami di negara-negara lain, itu sudah PO-nya udah masuk dari bulan Januari, udah ada yang Desember. Ketika kita mau kirim, kita kan cross check dulu ke custom, ke bea cukai, juga ke instansi terkait. Memang kebijakan itu udah berlaku dan ya kita akhirnya barang-barang tersebut tidak kita kirim. Hanya karena labelnya label luar negeri nih, kita mesti minta izin kepada departemen terkait, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, itu untuk supaya bisa dijual lokal. Oke, intinya adalah yang sempat mau diekspor akhirnya dialokasikan untuk domestik begitu betul, ya. Betul. Tapi dengan adanya berarti kan ini pembatasan ekspor sendiri begitu kan, kemudian akhirnya marketnya difokuskan kepada domestik. Nah, dari penghasilan perusahaan sendiri seperti apa sih jadinya? Sama-sama aja begitu ya? Sama aja sebenarnya, mau dikirim ke luar negeri, ke dalam negeri, hanya namanya dagang itu kan ada komitmen ya. Jadi kalau kita udah terima PO dari orang kan harus kita penuhi. Jadi ketika kita tidak mampu penuhi, ya kita harus jelaskan bahwa ini peraturan pemerintah. Ya mereka pasti kecewa, tapi mereka paham ketika kita tunjukkan bahwa ini adalah instruksi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, kemudian selain tadi adalah pembebasan dari cukai untuk etil alkohol sendiri, ada nggak sih sebetulnya yang diperlukan lagi dari pemerintah begitu untuk memaksimalkan kapasitas produksi dari hand sanitizer? Nah, jadi sebenarnya kami sih appreciate dari Kementerian Kesehatan belakangan ini sudah lebih lebih agresif untuk membantu kita mempercepat berbagai izin-izin tadi. Jadi terus terang sekali lagi kalau bikin hand sanitizer untuk dijual, ya saya sangat mengharapkan masyarakat itu tetap ikut prosedur yang ada. Karena itu ada SOP yang harus dipenuhi kan. Tempat produksinya segala macam. Kalau diproduksi sendiri ya tadi yang harus hati-hati menjaga jangan sampai ada kecelakaan kerja dan lain-lain. Nah, kami selama ini memang terutama belakangan ini setelah kasus corona ini, kami lihat Departemen Kesehatan dalam hal ini yang khususnya mengurusi izin-izin produksi, PKRT dan sebagainya itu sudah lebih cepat. Meskipun kami mengatakan ya kalau kondisi darurat seperti ini harus lebih cepat lagi, dan mungkin juga ya apakah nggak kalau yang berkaitan dengan kesehatan ini janganlah work from home dulu gitu, supaya kita kalau mau ngurus apapun bisa lebih cepat, kecuali izin tersebut bisa diurus hanya lewat work from home gitu ya, nggak usah ada sampel yang dikirim, nggak usah segala macam gitu ya. But anyway, itu yang kita harapkan kalau bisa untuk departemen yang berkaitan langsung dengan kasus-kasus COVID ini terutama dan demam berdarah itu bisa dibantu. Khususnya untuk bagian perizinan begitu ya, agar lebih cepat lagi. Karena itu kan banyak ya, berubah kemasan, berubah ini, berubah itu. Kan kita nggak bisa sebagai produsen yang patuh aturan, kita nggak bisa main nyelonong aja ke pasar gitu ya. Nah itu justru yang kita juga warning kepada semua produsen yang lain, jangan merasa bisa bikin main langsung keluar ke pasar tanpa melalui juga departemen yang meregulasi itu gitu.